1260155. Coba deh kalian bayangkan di tengah panasnya politik antara Barat dan Blok Timur, Indonesia mengambil langkah berani untuk bergabung ke Blok Tropis. Blok Tropis ini adalah sebuah dewan perdamaian global yang dimana diikuti oleh negara-negara besar atau negara-negara yang berdampak bagi global. Nah, apa sih dampak bagi kedaulatan negara kita sendiri akibat Indonesia bergabung ke Blok Tropis, serta dampak kerjasama kita dengan negara besar seperti Cina. Nah, di video kali ini aku akan membahas tuntas mengenai kronologi, dampak-dampak, serta hubungannya dengan bela negara dan pendidikan Pancasila itu sendiri. Bagaimana sih alur Indonesia bergabung ke organisasi Blok Tropis? Awal mulanya Blok Tropis terbentuk karena ada inisiatif global salah satu negara dari anggota Blok Tropis sendiri, yaitu Amerika Serikat, dan dimana untuk menangani krisis kemanusiaan yang ada di Gaza. Indonesia memiliki pertimbangan sebelum masuk ke Blok Tropis itu sendiri, karena melihat pro kontra yang ada di negara barat akibat Indonesia bergabung di Blok Tropis itu. Nah, akhirnya karena ada diskusi diplomatik dan emang tujuan dari Blok Tropis sendiri itu jelas, karena untuk menangani krisis kemanusiaan yang ada di Gaza dan melindungi warga sipil, Indonesia resmi bergabung ke Blok Tropis. Tepatnya atau puncaknya pada tanggal 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Blok Tropis itu. Bagaimana sih tanggapan pemerintah dan aturan hukum? Indonesia juga memiliki landasan yang kuat, yaitu pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yang dimana negara wajib ikut serta atas perdamaian dunia dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, atas keputusan Indonesia bergabung ke Blok Tropis itu kewenangan presiden, yang dimana sudah diatur dalam pasal 11 UUD 1945 sendiri. Istilah antara Indonesia dan Amerika Serikat dan Indonesia dan China. Indonesia menganut prinsip luar negeri bebas aktif, yang dimana Indonesia tidak memihak ke blok barat maupun ke blok timur. Nah, untuk di blok timur, Indonesia tetap bekerjasama dengan China di bidang ekonomi untuk investasi di China sendiri, tanpa mengikuti aliansi politik yang ada di China. Dan untuk di blok barat, Indonesia tetap ikut bekerjasama dengan Amerika Serikat dan berfokus kepada perdamaian global dan tidak mengikuti aliansi politik Amerika Serikat sendiri. Indonesia bergabung ke Blok Tropis sendiri. Indonesia punya keamanan negara dan kedaulatan negara sendiri. Itu secara langsung Indonesia kan bergabung ke Blok Tropis. Nah, itu tuh mempertahankan militer yang ada di Indonesia sendiri. Nah, dimana itu melindungi keamanan global. Nah, jika terjadi perang antara negara besar-besar lainnya, itu akan berpengaruh pada bidang ekonomi dan keamanan di negara sendiri. Makanya untuk Blok Tropis sendiri itu upaya baik untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara sendiri, dan juga memikirkan masa depan negara kita sendiri untuk kedepannya. Solusi dan saya mengenai kasus Blok Tropis itu sendiri. Nah, kita tuh tidak boleh menjauhi forum tersebut atau forum Blok Tropis itu sendiri, melainkan pemerintah harus tetap fokus pada dua hal. Yang pertama, adanya transparansi iuran akibat Indonesia bergabung ke Blok Tropis itu sendiri, dan juga itu tuh sebagai investasi keamanan, bukan sebuah pengurusan. Yang kedua, pemerintah harus tetap mandiri untuk melakukan politik di dalam negerinya sendiri tanpa disetir oleh Amerika Serikat. Kasus Indonesia bergabung ke Blok Tropis sendiri tidak melanggar Pancasila, melainkan menguatkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga persatuan Indonesia. Dan dimana untuk sila kedua itu Indonesia itu tidak tinggal diam, melainkan ikut serta untuk membela Palestina, melindungi hak kemanusiaan yang ada di Palestina sendiri. Dan juga untuk persatuan Indonesia, posisi Indonesia itu sangat strategis, yang dimana tidak terancam di dalam negeri akibat adanya perselisihan di bidang ekonomi, keamanan, dan juga Indonesia disegani oleh negara Amerika Serikat dan Cina akibat tidak memihak di antara dua pihak tersebut. Dari saya Indonesia, karena Indonesia itu tidak hanya sebagai penonton, tetapi ikut serta dalam perdamaian dunia, aksi nyata.
Tapi kita sebagai mahasiswa yang kritis, kita harus bisa membedakan antara organisasi yang baik dan buruk terhadap dampaknya ke kita gitu. Dan juga harus kita melek dampak itu kayak gimana, kayak dampak nyata nih, kayak kenaikan BBM itu kan dampak nyata dari perselisihan antara Blok Barat dan Blok Timur.